dan anak mengalami cardiac arrest di Amerika. Dan pada tahun 2015, Emergency Medical Service mendokumentasikan adanya 7.000 out hospital cardiac arrest pada infant and children. Nah, ini harus kita camkan ya, apa sih bedanya ACLS pada dewasa dan anak. Kalau di dewasa kebanyakan masalahnya masalah jantung, ada ACS, tapi pada anak merupakan progressive respiratory failure dan shock. Jadi kalau kemarin tadi ilustrasi tadi bayinya itu atau anaknya dia demam, sesak itu bisa cardiac arrest ya. Nah, jadi karena ini masalahnya itu bukan masalah kardiak, justru kardiaknya baik-baik aja. Ya. Jadi yang major konsep ACLS pada bayi dan anak adalah nomor satu adalah early recognition. Makanya kita sebagai health workers harus pay attention pada pasien-pasien kita di UGD atau di ruangan ya. Kemudian yang kedua adalah disebutkan dengan high quality CPR. High quality CPR is very mandatory. Kalau kita tidak melakukan high quality CPR, tetap kita walaupun step by step-nya itu betul, tapi tetap akan gagal. Kemudian yang ketiga adalah post arrest care. Kemudian yang keempat adalah extracorporeal cardiopulmonary recognition. Nah, high quality CPR is the foundation of resuscitation. Jadi saya katakan tadi, ini mulai dari early activation, kemudian early CPR, kemudian early defibrillation, kemudian adanya advanced cardiac life support, perawatan pasca henti jantung, dan terakhir adalah pemulihan. Nah, apa bedanya CPR pada bayi dan anak? Kita lihat kalau CPR pada bayi, pada dewasa kita menggunakan tangan, kemudian kita pakai plesimeternya itu tangan di sebelah punggung di daerah wrist, dekat wrist. Nah, ini kalau pada bayi dan anak kita lihat kita pakai dua telunjuk ini, dua telunjuk apa? Two thumb and circling hand compression. Nah, untuk cardiac arrest algoritmnya gimana nih caranya? Jadi kalau kita lihat lagi, ini kasusnya gimana nih? Kita lihat monitor, kemudian EKG-nya seperti ini. Apa ya EKG-nya ini ya? Ya kita udah tahu jawabannya adalah ventricle fibrilasi. Coba kita flashback. Kalau ventricle fibrilasi diapain ya? Dilakukan defibrilasi ya. Sambil menunggu defib datang kita lakukan CPR. Nah, jadi defibrilasi sambil nunggu CPR ya. Oke. Nah, dosisnya untuk obat-obatan, nanti obatnya kalau shockable cardiac arrest obatnya apa? Obatnya namanya adrenalin sama amiodarone ya. Tapi dosisnya berapa? Nah, ternyata dosisnya itu dia body weight dependent. Ya, oke. Kita kembali lagi. Apa sih bedanya cardiac arrest, tata laksana cardiac arrest pada dewasa dan anak? Sama. Cuma satu bedanya. Ya, bedanya apa? Nomor satu adalah kalau penolongnya ini sendiri kita tetap 30/2 ya. Tapi kalau penolongnya mulai lebih dari satu, maka karena konsep dari penyebab cardiac arrest itu bukan primer pada jantung, tapi justru karena masalah pada respiratori, maka perbandingan CPR dan ventilasinya adalah 15/2 pada penolong lebih dari satu. Kenapa? Karena kita allow perbaikan masalah ventilasi. Di satu sisi, poin selanjutnya adalah kalau bayi dan anak itu mempunyai bradikardia dengan heart rate kurang dari 60 dengan tanda-tanda shock, maka juga harus dilakukan CPR. Ya. Jadi saya ulangi lagi. The important notes for pediatric population, one rescuer 30/2, two or more rescuer 15/2. Oke. Kemudian every defibrillation is essential
Nah, berapa dosisnya? Ternyata drug and shock in pediatrics is weight dependent. Ya, catat ya. Jadi ini boleh di screenshot dan dicatat. Kemudian berikutnya apa? Kalau siklus kedua, diintubasi, di shock, siklus ketiga baru dikasih setelah shock diberikan obat. Obatnya apa? Amiodaron. Amiodaron dosisnya berapa? Dosisnya sesuai dengan berat badan juga. Nah, terus kemudian untuk reversible cause yang harus dilihat sama aja ya antara dewasa dan anak. Ya, oke. Nah, sekarang sebelum kita lanjut kita nonton film dulu ya. Dek, Dek, tolong aktifkan kode blue, ada bayi tersedak dan tidak sadar. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dua belas, 13, 14, 15. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, opiat related respiratory and cardiac arrest juga sama, tapi karena insidensinya di Indonesia jarang, saya nggak ngajarin, tapi prinsipnya kita harus ingat apa antidotes dari opiat ini atau morfin ini. Nah, apa antidotnya? Naloxone. Ya, oke. Kemudian kita lanjutkan ke bradikardia dan takikardia. Bayi 3 bulan datang dengan kehilangan kesadaran, kemudian ekstremitasnya dingin, kemudian kulitnya motel-motel. Terus dicek monitor, heart rate-nya cuma 40 kali per menit. Apa yang harus kita kerjakan? Nah, apa sih bedanya dewasa dan anak? Nah, sama sebenarnya. Cuma satu, tanda-tanda tidak stabil itu pada dewasa ada 5. Tapi pada anak ternyata cuma 3. Apa? Hipotensi shock, kemudian apa? Akut altered mental status. Nah, jadi itu cuma 3 itu. Kalau nyeri dada khas ischemia sama akut heart failure tidak dimasukkan dalam kriteria tidak stabil. Nah, ya. Kemudian berikutnya apa? Kalau misalnya ada heart rate-nya kurang dari 60 dengan tanda-tanda shock atau hipoperfusi harus dilakukan CPR. Saya ulangi lagi ya, kalau dia shock, kemudian heart rate-nya kurang dari 60, ya dilakukan CPR. Jadi masuk algoritma apa? Algoritma cardiac arrest, non-shockable cardiac arrest. Ya, oke. Kalau yang lain sama, cuma bedanya apa? Bedanya adalah dosis dari delivery shock itu
beda dibandingkan dewasa. Kalau pada pediatrics kita lihat itu miligram per kilo. Nggak apa-apa ini di screenshot dan ditempel di tempat jaga. Kemudian ini nih, 3 tahun datang dengan keluhan sesak, kemudian akralnya dingin, history taking, nggak ada yang bermakna, vital signs, dapat yang takikardi, kemudian EKG-nya seperti ini. Apa ya EKG-nya ini? EKG-nya, nah, kalau ini EKG-nya kan sinus takikardi ya. Kalau sinus takikardi termasuk takiaritmia enggak? Nah, apa sih bedanya algoritma takikardi atau takiaritmia pada dewasa dan anak? Nah, pada dewasa kita langsung bagi menjadi takikardi QRS sempit dan QRS lebar. Tapi pada anak ada algoritma yang membedakan atau curiga sinus takikardi. Dok, kenapa sih dok? Ternyata yang pada bayi dan anak itu agak sulit menilik apakah ini sinus takikardi atau SVT. Kenapa begitu? Karena rata-rata cepat sih. Nah, ini saya kasih jembatan roda ya. Gimana sih caranya? Satu, kita lihat ada gelombang P apa enggak. Kemudian RR intervalnya bervariasi enggak. Kalau bervariasi itu jangan-jangan itu sinus takikardi atau sinus aritmia. Kemudian pada bayi harinya kurang dari 220, pada anak kurang dari 180. Jadi kalau tadi ini saya kembalikan lagi iramanya gelombang P, QRS ada, iramanya cuma 150. Ini probable sinus takikardi. Ya. Kemudian beda berikutnya adalah untuk menentukan QRS sempit dan QRS lebar. Itu kalau dewasa 0,12 cut off-nya, tapi kalau anak ini 0,09. Beda. Lainnya sama. Bedanya satu, obatnya body weight dependent. Yang kedua, melakukan vagal manuver pada bayi dan anak. Gimana? Ya, kalau pada bayi mukanya dikasih es supaya apa? Supaya dingin. Jadi itu vagal manuver begitu. Kalau dewasa kita atau anak yang lebih besar kita bisa massage karotis. Pada bayi dan anak tidak bisa dilakukan massage karotis. Ya. Jadi dosis of shock delivery and drugs beda dengan pediatrik. Jadi kalau maunya tidak stabil tetap harus di kardioversi. Ya. Oke. Nah, ini kardioversi ya, bisa 0,5 sampai 1 joule per kilo, kemudian bisa tingkatkan sampai 2 joule per kilo. Kalau defibrilasi mulai 2 bisa sampai 4 ya. Oke. Nah, berikutnya teman-teman, kenapa sih masalah penyakit pada pediatriks ini agak sulit diterima karena ada yang dimaksud dengan penyakit jantung bawaan. Nah, penyakit jantung bawaan ini mempunyai kesulitan yang paling mudah sampai yang paling sulit. Nah, saya mau sharing di sini apa sih yang kompleks. Nah, ternyata yang kompleks disebut kompleks adalah yang single ventricle physiology. Jadi somehow pada bayi dan anak itu karena kompleksnya kelainan, misalnya pada mitral atresia, ventricular atresia, kemudian VSD yang sangat kompleks yang tidak mungkin untuk ditutup VSD. Nah, itu menyebabkan ada resiko untuk mendapatkan cardiac arrest. Itu pasien-pasien yang kompleks ya. Terus kemudian yang namanya penyakit jantung bawaan kompleks ya, biasanya biru ya. Nah, itu tidak bisa langsung one stage operation. Dia harus bertahap operasinya. First stage
Sorry ya, sorry. Mohon maaf. Ya dok, Tino. Jadi saya kembali lagi ya. Jadi tadi sampai ke single ventricle physiology ya. Betul? Betul dok. Ya, jadi single ventricle physiology ini sangat kompleks sehingga tidak bisa ditata laksana seperti yang biasa ya. Nah, sehingga ini prone to have cardiac arrest. Single ventricle physiology ini terinspirasi oleh jantung ikan ya. Jadi dulu mamalia itu 4, jantungnya 4 ya. Tapi kalau sama mamalia ikan itu 2 ternyata. Jadi Fountain dan Baudet itu membuat modifikasi dari jantung untuk kompleks cirrhotic congenital heart disease. Itu dilakukan yang dimaksud dengan Fountain circulation. Nah, ternyata Fountain circulation atau single ventricle physiology ini prone to have a cardiac arrest ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Nah, single ventricle physiology ini diawali dengan yang namanya duct dependent circulation. Nah, duct dependent circulation itu mungkin nanti Dr. Risandi kita harus kasih pengenalan lagi di Hasna Medica tentang single ventricle physiology atau complex congenital heart disease. Jadi penyakit jantung bawaan yang kompleks ini contohnya adalah restriksi dari aliran ke paru yang disebut dengan duct dependent pulmonary circulation atau restriksi daerah ke sistemik atau systemic duct dependent atau mixing duct dependent. Nah, systemic pulmonary duct dependent contohnya pada pulmonary atresia. Nah, kalau pulmonary atresia yang ringan, misalnya pulmonary atresia dengan intact septum dengan syarat-syarat tertentu, atau pulmonary atresia dengan VSD dengan syarat tertentu, bisa kita total repair. Itu kita lakukan biventricular repair. Tapi kalau misalnya kompleks, ada mitral atresia, ada tricuspid atresia, atau salah satu ventrikelnya hipoplastik, kita nggak bisa. Kita lakukan single ventricle physiology. Demikian juga systemic duct dependent. Systemic duct dependent juga misalnya pada critical aortic stenosis, kita bisa lakukan biventricular repair ya. Tapi kalau misalnya sangat kompleks, misalnya kayak hypoplastic left heart syndrome, itu kita nggak bisa lakukan single biventricular repair, tapi pakai single ventricular repair. Kalau mixing duct dependent, sebenarnya umumnya bisa dilakukan repair biventricular ya. Contohnya dengan TG, transposition of the great arteries. Tapi kalau terlambat dia datangnya, misalnya enaknya ini dioperasi pada usia 1 bulan ya. Tapi kita bisa tunggu sampai 3 bulan. Kalau di atas 3 bulan biasanya LV-nya jadi hipoplastik, nggak kuat lagi. Nah, itu jadi single ventricle physiology. Dok, kalau gitu single ventricle physiology bagus nggak ya outcome-nya? Bagus, tapi tidak sebagus kalau kita biventricular repair. Oleh karena itu kita tenaga kesehatan pengennya kita biventricular repair dibandingkan dengan single ventricle repair. Ya, nah. Ini adalah apa goal kita dokter kalau menata laksana single duct dependent physiology. Kalau systemic duct dependent apa sih goalnya apa purpose resolving acidosis. Kalau pulmonary duct dependent sama mixing duct dependent saturasinya harus di atas 75-85, laktatnya harus turun. Ya. Nah, ternyata teman-teman untuk mencapai single ventricle physiology atau yang disebut dengan jantung ikan, ini kita nggak bisa langsung. Oleh karena itu, kita lakukan operasi sebanyak minimal 3 kali. Ya. Jadi kalau nanti, makanya teman-teman kalau edukasi, terus bilang, dok, kok saya operasinya 3 kali? Nah, jangan langsung dibilang, wah gimana itu dokternya kurang pinter itu. Nah ini, jadi kalau untuk single ventricle physiology baru dilakukan definitnya itu pada usia 2-4 tahun. Tapi kalau sekarang baru tahap 1, kita nggak bisa langsung tahap 3. Kenapa? Karena kita butuh fisiologi ideal. Fisiologi ideal itu baru tercapai kira-kira 2-4 tahun. Kalau sebelum 2 tahun, kita fisiologinya masih fisiologi adaptasi dari fisiologi intrauterine ke fisiologi extrauterine. Ya, jadi yang tahap 1-nya kita harus bisa apa?
tahap 1 kita lakukan operasi, biasanya BT shunt atau Sano shunt atau PDA stenting. Ya. Kalau stage 2 adalah yang namanya bidirectional cavopulmonary shunt atau bidirectional gland shunt. Itu menghubungkan antara RSVC ke PA. Jadi dia dari SVC nggak dimasukkan ke ventricle lagi, dari SVC langsung alir ke PA. Nah, berikutnya adalah definisi dari TCPC adalah SVC tambah IVC disambungkan ke PA. Paham? Nah, ini adalah total cavopulmonary atau total connection antara sistem vena ke paru. Dok, kalau fontan fisiologi ini biru nggak? Enggak harusnya, kecuali fenestrated fontan. Dulu fenestrated fontan nggak ditutup, tapi sekarang kita tutup ya. Oke. Nah, neonates dan infants dengan single ventricle physiology, dia mengalami risiko yang tinggi untuk cardiac arrest. Jadi kalau misalnya nanti ketemu pasien post fontan, nah, dia risiko cardiac arrest-nya lebih dibandingkan yang normal visual. Kenapa? Karena ada peningkatan myocardial cardiac work, ada imbalance dari QPQS, ada potential shunt occlusion. Ya, tergantung dari stage of repair, resusitasi, may require control of pulmonary vascular resistance, oksigenasi, systemic vascular resistance, atau extracorporeal life support. Berikutnya masalah apa lagi yang tentang penyakit pada anak? Pulmonary hypertension. Nah, ternyata kalau orang itu mengalami pulmonary hypertension, hati-hati, dia bisa mendapatkan PH crisis. PH crisis ini akan menyebabkan kematiannya karena tiba-tiba ada elevated PH pressure, kemudian RV afterload-nya dia tinggi, kemudian beban RV-nya sangat tinggi, kemudian aliran darah yang kembali ke atrium kiri turun, ventricle-nya overwhelmed tapi nggak ada isi, ini jadi masalah. Jadi kalau didiamin akan menyebabkan penurunan cardiac output lama-lama bisa perburukan dan kematian. Rekomendasi pasien dengan atau anak dengan PH, satu adalah inhaled NO, ini jarang banget adanya di rumah sakit besar. Harapan kita juga barunya punyanya satu, prostacyclin analog belum ada di Indonesia. Nah, ini kita bisa bantu. Provide careful respiratory management. Pediatrics with high risk of pulmonary hypertension crisis should be given analgetic, sedative, and neuromuscular blocking agents. Nah, ini adalah manajemen dari traumatic cardiac arrest. Jadi cardiac arrest due to major blunt or penetrating injury in children has a very high mortality rate. Nah, jadi teman-teman kalau ada trauma di dada, ya, dada dan perut, kamu harus pikir, jangan-jangan dia tamponade. Jadi jangan terlambat pasien bisa kita tolong dan akhirnya bisa lebih baik ya. Airway obstruction ini juga bisa bikin cardiac arrest pada bayi dan anak. Nah, tanda-tanda sumbatannya gimana nih? Mulai bisa batuk apa enggak ya? Kemudian dia bisa bersuara apa enggak? Kalau dia batuk efektif, oke. Kalau batuknya enggak efektif, kita harus encourage ya. Nah, airway obstruction in children, the main cause-nya justru bukan solid aja, tapi ternyata liquid. Ya, liquid. Jadi, tapi manajemen pada adults ini nggak bisa dikerjakan pada anak. Nah, jadi pertama kita tenaga kesehatan harus lihat dia batuknya efektif atau enggak. Kalau batuknya efektif, kita encourage dia batuk. Kalau batuknya tidak efektif, lihat sadar apa enggak sadar. Kalau enggak sadar harus dibuka jalan nafas, dan kalau enggak ada pulse, enggak ada iramanya, enggak ada, kemudian tidak respons, enggak ada pulse, ya kita harus lakukan CPR ya. Kalau sadar, kita berikan back blows 5 kali dan abdominal thrust ya. Ini lihat, ini back blow, kita tepok-tepok di punggungnya, kemudian ini chest thrust. Jadi perut di bagian atas kita dorong-dorong ke bawah ya. Jadi ini adalah finger sweep ya pada bayi ya. Nah, berikutnya adalah family presence. Ini contohnya pada pasien-pasien yang punya penyakit kronik ya.
Kalau bisa bapak ibunya datang kalau ada perburukan supaya bisa menurunkan anxiety dan depression dari keluarga. Nah, Dr. Isandi dan teman-teman, sebelum saya selesaikan kuliah ini, nomor satu adalah high quality CPR is still as a foundation of resuscitation. Shock and medication in pediatric population are dose dependent. Nah, saya walaupun pemerintah ini sudah mencabut ya penggunaan masker, tapi tetap kita tenaga kesehatannya harus aware. Saya mempropose safety kita is a must. Sehingga kalau kita curiga, hati-hati. Lakukan CPR ini mempunyai risiko penularan yang besar. Jadi hati-hati. Minimal kita pakai APD level 1 ya. Atau tetap pakai masker kalau bekerja. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Radit, luar biasa sekali pemaparannya, sangat lengkap. Selanjutnya materi kedua mengenai case discussion terlebih dahulu sebelum nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab. Yang tentunya akan dibawakan oleh narasumber kita, yang kedua oleh Dr. Rashid, spesialis jantung dan pembuluh darah, yang tentunya nanti teman-teman bisa saja menemukan salah satu kasus yang akan dibawakan oleh Dr. Rashid ini dalam praktek sehari-hari. Beliau adalah Dr. Rashid ini adalah kardiologis dari Rumah Sakit Hasna Medika Cirebon. Kepada Dr. Rashid, dipersilahkan. Oke, ya. Halo, dengar nggak suara gue? Dengar, Dok. Dengar ya. Oke ya, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Dr. Radit, Dok. Beliau ini guru saya. Kemudian ya Dok, ada Dr. Pradit juga sebagai Direktur Hasna Medika, Dok ya. Assalamualaikum sama teman-teman semua sekalian. Oke, nah ini tadi mungkin udah dapat pemaparan yang sangat lengkap dari guru saya ya, dari Dr. Radit. Nah kita mau implementasi bagaimana sih di kasus-kasus sehari-hari gitu. Nah ini mungkin bukan cuma saya sebagai dokter jantung, tapi pasti teman-teman GP, teman-teman bidan, atau bahkan yang di puskesmas pun bisa dapat gitu. Jadi kita lihat ya, ini case discussion beberapa yang memang betul-betul kita dapatkan ini di Cirebon gitu. Oke, boleh di next, Pak Udin, maaf. Oke, jadi case pertama ini waktu itu ceritanya ada anak umur 12 tahun, anak kelas 6 SD, lagi main bola, tiba-tiba kolaps, pingsan, nggak sadar. Nah, kemudian ada orang sekitar yang pernah mungkin mengikuti pelatihan untuk CPR ya, untuk RJP, itu melakukan RJP seadanya di lokasi. Kemudian pasien diantarkan ke tempat kita nih. Dengan waktu datang itu, pasien ini dengan tekanan darahnya 60/30, kemudian dengan oksigen 95%. Nah, di sini nanti mungkin disiapkan polling ya oleh pihak penyelenggara nih. Jadi ya kira-kira teman-teman ini apa yang teman-teman lakukan? Apakah satu, cek ABC, atau kita lakukan kardioversi, atau konsul kardiolog, atau masuk adenosin. Nah, kira-kira gimana nih? Nanti silakan dilakukan, silakan dipilih. Nggak apa-apa, salah juga paling malu kok. Berapa detik ini waktunya? Waktunya tersandi? Ya, Dok, sekitar 30 detik, Dok. Oke, 30 detik. Silakan dipilih. Satu aja ya. Oke. Nah, mungkin ini buat teman-teman dokter UGD mungkin kira-kira dari dokter Iin, ada dokter Iin gimana, Dok? Halo. Ini hasilnya masih kosong ya, Dokter? Iya, nanti ya, nanti aja. Nanti aja sekalian, di pool aja dulu. Bisa menjawab? Mungkin ada kendala kah? Mohon maaf nih dok, kayaknya poolingnya bermasalah nih dok. Mohon maaf dok, sebentar ya dok.
Hasil poolingnya belum muncul ya, Dok ya? Belum keluar kita sih. Belum ya, Dok ya? Saya sudah share sebetulnya. Muncul tapi 0% semua nih. Iya, 0% semua ya, Dok ya. Berarti belum ada yang ini. Untuk peserta belum bisa ini ya. Mungkin peserta bisa kasih feedback bisa chat nggak sih peserta tuh? Barangkali untuk peserta di chat sementara, Dok. Ya, silakan Dr. Azimar mungkin raise hand gitu. Mau memberikan tanggapan. Iya, ini mau ngasih tahu, tadi tuh pollingnya tuh nggak bisa jawab satu, jadi harus jawab 5 soalnya, baru bisa disubmit. Makanya kenapa pollingnya nggak bisa keluar. Harus diklik semua betul, ya? Dok. Harus diklik satu-satu ya, Dok ya? Iya, jadi tadi tuh pas keluar saya jawab nomor 1, nggak bisa, ternyata nggak bisa disubmit, harus sampai nomor 5 dijawab semua, baru bisa disubmit ya. Jadi makanya kenapa pollingnya nggak ada yang keluar. Oh gitu ya, Dok ya. Kalau gitu kita ulang semua pertanyaan aja ya, Dok ya. Karena per kasus ini memang ada 5 di situ, Dok. Ya mungkin baiknya gitu ya. Memang semua ya, Dok ya. Iya, jadi tadi pas saya coba jawab tuh langsung di situ ada 5 soal dan nggak bisa disubmit satu-satu. Jadi harus 5-5-nya dijawab baru bisa submit. Oh gitu ya, Dok ya. Aduh, mohon maaf ya, Dok. Mohon maaf, Dok. Untuk kasus yang kedua barangkali mungkin nanti waktunya terlama ya, Dok. Pembahasannya nanti terlalu ya, Dr. Rashid ya. Karena saya settingnya 5-5-nya sih, Dok. Satu kasus itu 5 pertanyaan sekaligus gitu, Dok. Tahu antum jawabannya? Oh enggak karena jawabannya itu setelah dokter nanti di next slide berikutnya. Soalnya abisnya ada diskusinya, Pak Udin. Iya betul Dok. Nanti diskusinya di belakang, memang ada diskusinya. Tapi peserta itu menjawab 5-5-nya dulu karena di polling ini memang pertanyaan dari slide ini muncul semua di dalam polling itu, Dok. Ya udah, coba next dulu deh. Ya, Dok. Ya, next tadi. Ini kan udah. Ya. Kan ada jawabannya. Ya, Dok. Iya. Ya, jadi tentunya kalau pasien datang itu gimana nih Pak Udin? Ya udah ya, ini udah jawabannya ya. Jadi kalau pasien datang itu memang tentunya kita harus lakukan initial assessment ya atau penilaian awal dulu. Tentunya penilaian ABC atau airway breathing sama sirkulasinya itu sangat penting gitu. Sambil tetap kita pasang monitor ya untuk melihat semuanya dengan lebih holistik atau lebih lengkap nanti. Nah gitu. Nah terus gimana ini? Dokter Rosid, kalau gitu langsung ketahuan tuh jawabannya. Iya, mohon maaf nih, Dok. Nggak jadi kuis ini kalau gini. Kuliah nih, Dok. Coba yang kedua ya, Dok ya, yang kedua, Dok. Nanti yang kedua saya setting ulang untuk untuk jawaban ininya. Gimana? Bisa mohon maaf, Dok. Bisa mungkin jawabannya di ini aja nih, Dok, tidak di polling tapi di chat ya, Dok ya, oleh peserta ya, Dok ya. Udah nggak salah. Ini soalnya slide-nya saya buat langsung jawaban habis itu. Iya, Dok. Jawaban. Ya, jadi begitu dokter menyampaikan pertanyaan, terus kemudian silakan para peserta untuk mengechat jawabannya A, B, atau C.
Baru setelah pertanyaan muncul dari Q&A, ya, jawabannya itu nanti dokter bisa bahas langsung ya dok ya. Iya, oke deh. Ya. Mohon maaf dilanjut dulu ya dok ya. Iya, silakan. Ini pertanyaan Ya, kedua ya. Jadi tadi jawabannya kalau sudah ada teman-teman yang berpikir bahwa tiap kali pasien datang dengan kondisi tidak stabil, adalah kita cek dulu penilaian awal atau assessment dengan ABC tadi itu sudah betul ya. Nah, setelah dicek ABC-nya dan sudah dipasang monitor, ternyata teman-teman tahu nih EKG-nya yang ada di bawah gitu. Nah, kira-kira dengan EKG yang ada di bawah ini, dan tadi pasiennya itu ada nadi ya gitu. Nah, kira-kira dengan EKG yang di bawah ini, apa yang akan teman-teman lakukan? Apakah ini aritmia nih, jadi kita pasang amiodaron gitu. Atau ini bentuknya kayaknya mirip waktu di ACLS yang harus disetrum nih gitu, defib gitu. Atau kardioversi, atau tiga-tiganya kita lakuin sekaligus nih. Nah, kira-kira gimana? Mungkin Dokter Sani dok boleh dipilih dok yang bisa berpartisipasi dok. Ya dok, mungkin kita boleh siapapun yang ingin berkomentar silakan raise hand atau tulis jawabannya di chat. Silakan. Ada, kayaknya sulit kalau suruh raise hand sini ya. Oke, teman-teman Dokter GP di Hasna mungkin ada siapa yang muncul? Dokter Gita? Silakan ditulis di chat jawabannya pada dokter sekalian, di quiz chat atau di Q&A juga bisa. Ini ada Muhammad Taufik Ramadan, jawaban kedua C, Dokter Ridwan. Ya, silakan. Coba gimana Dokter Taufik Ramadan? Boleh bisa ngomong mereka? Enggak? Iya, izin dok. Dengan Taufik dok. Silakan. Mangga dok. Ya dok, tadi pasien datang pas diperiksa ABC ada pulsasi nadi ya dok, walaupun thread hanya lemah dok. Dan saat di EKG karena ada VT dengan nadi dan kondisi pasien tidak stabil karena tensinya tadi hipotensi sehingga dilakukan kardioversi dok. Kardioversinya karena? VT dengan nadi dok. Dan kondisi pasien juga tidak stabil karena hipotensi dok. Ya, oke. Ya, jawabannya tepat ya, Dokter Taufik ya. Jadi EKG di atasnya adalah takikardia dengan kompleks QRS lebar ya dok ya. Itu dengan tanda-tanda memang tidak stabil ya, ada perfusi yang jelek gitu ya. Jadi memang kardioversi tersinkronisasi ini dibutuhkan gitu. Nah, sedangkan kalau kita harus pakai amiodaron itu biasanya kita pakai pada pasien-pasien yang stabil ya dok ya, itu dengan VT juga gitu. Nah, jadi itulah kenapa kita harus pakai si kardioversi, karena ketika kardioversi itu dia listriknya akan didelivery pas di waktu yang pas, yaitu di puncak QRS biasanya. Gitu. Oke, mungkin ada tambahan dok dari Dokter Radit dok? Ya, oke, good, boleh lanjut. Oke. Boleh next ke soal selanjutnya, Pak Udin. Ya, langsung next. Oke, nah di sini kita udah ngasih support dari airway, kemudian IV access udah ada, kemudian ketika kita lagi mempersiapkan kardioversi, nah perawat nih bertanya nih, teman-teman perawat bertanya gitu, kita pakainya yang mana nih? Pakai berapa dosisnya? Tadi kan kata Dokter Radit, kata guru saya sudah bilang bahwa kalau pada anak ini dia tergantung dengan beratnya gitu. Nah, sedangkan berat si pasien ini 40 kg, anak umur 12 tahun. Kira-kira kita pakai berapa ya? Gitu. Apakah 20 joule dengan synchronize atau 20 joule defib gitu, atau 80 joule synchronize atau 100 joule synchronize. Ya, mangga
silakan. Ada yang mau angkat tangan? Bantu kami menjawab. Pak Sandi mungkin dok, boleh dibantu dok? Ada yang angkat tangan kah? Saya dapat kelas nih. Ada yang jawab A, dok. Ada yang jawab A, siapa? Boleh di ini on cam. Dr. Dendi R. Triwibowo sama Muhammad Taufik. Ya, Dr. Dendi mungkin dok, mangga dok, kalau mau on cam dok, silakan. Dr. Taufik lagi juga boleh. Dr. Dendi, mangga. Halo, izin dok. Ya, mangga silakan. Dengan Taufik dok. Siap dok, mangga dok. Dosisnya dok, karena pasien tadi VT dengan nadi, dosisnya dikasih setengah joule dok per kilogram berat badan. Jadi dikali 40 hasilnya 20 joule. Karena pasien kardioversi dikasihnya synchronized cardioversion dok. Jadi jawabannya apa dok? Ya, betul dok ya. Jadi jawabannya sekali lagi Dr. Taufik tepat ya dok ya. Jadi dosis awal untuk kardioversi pada anak itu kita kasihnya pada kasus ini itu setengah sampai 1 joule per kilogram gitu dok. Itu oke. Mungkin ada tambahan Dr. Radit dok? Jadi teman-teman ini jangan lupa ya. Jadi kalau ditanya, dok kalau misalnya itu DC shock-nya nggak ada pilihan joule-nya, kita nggak bisa pakai ya. Jadi ini kita pakai DC shock yang bisa ada pilihan joule-nya ya. Kemudian dilihat itu DC shock itu bisa dibuka ya patch-nya. Jadi itu dilihat di bawahnya itu dibuka, nanti dibuka dia dalamnya itu ada patch kecil ya. Jadi jangan takut itu. Mau buka DC shock-nya terus ada patch kecil gitu. Itu Dr. Rashid. Baik, dok. Oke, boleh next, Pak Udin. Nah, ini juga sering terjadi nih. Jadi setelah kita lakukan kardioversi, terus pasiennya tetap tidak ada perubahan atau bahkan perburukan, atau tidak ada respon. Dan pas kita cek pulse-nya itu ternyata dia nggak ada pulse, gitu. Nah, dan ini sering terjadi ya. Jadi ini cukup penting. Ketika ini terjadi, apa sih yang akan teman-teman lakukan? Gitu. Apakah yang A dan EKG-nya seperti ini di atas, ya. Jadi tetap dia white QRS takikardia. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Apakah akan kita kardioversi atau amiodaron nih, obat yang dimasukin terus nih. Kemudian atau epinefrin kita masukin, atau yang terakhir mungkin kita devip biar kayak di film-film. Gimana? Ada lagi? Ada yang mau menjawab? Yang lain mungkin ini 150 orang, 160 orang. Jangan Dr. Taufik lagi nih. Dr. Faisal dok. Dr. Faisal, mangga silakan. Izin dok, untuk iramanya masih tetap sama. Jadi untuk dosis kardioversinya mungkin bisa ditingkatkan sampai 2 per kgbb dokter, 2 joule per kgbb dokter. Jadi bisa maksimal sampai 80 joule dokter. Karena tadi barusan pakai setengah ya dok ya, barusan 0,5 per kgbb. Bisa dinaikin dulu joule dari kardioversinya dokter. Oke, disimpan dulu dok jawabannya dok. Terima kasih dok ya. Ada lagi dok. Mungkin yang lain? Dio dok, tadi dok. Mangga, silakan. Selamat sore dokter. Izin dokter, pada kasus ini berubah menjadi pulseless VT dok. Jadi kalau perpanduan masuk ke algoritma shockable berarti di defibrillation dengan kekuatan 2 joule per kilogram berat badan dok.
Baik, ya. Jadi betul ya. Jadi jawaban yang seharusnya adalah kita lakukan defibrilasi karena kata kuncinya ada dia sudah pulseless, Dok. Jadi kalau sudah pulseless dengan irama di atas seperti ini ya, dengan fibrilator ventricular takikardi itu kita lakukan tetap sama VT, VF, beda dan nadi kita lakukan defib gitu. Nah, kemudian untuk defib ini juga jangan lupa untuk kita pastikan semua orang sekitar kita itu clear supaya kita nggak nambah pasien ya gitu. Oke, ada tambahan Dokter Radit, Dok? Mangga, Dok. Ya, jadi tadi kardioversi dengan defibrilasi ya. Jadi kalau kardioversi itu dia nembaknya tepat di gelombang R. Kalau defibrilasi dia nembak di mana-mana aja. Tuh, kok bisa, Dok? Karena defibrilasi itu dianggap QRS-nya itu tidak teratur, karena kan nggak ada pulse. Tapi kalau dia kardioversi, dia harus nembak di gelombang R. Kenapa kok harus nembak di gelombang R? Karena dia nembak pas di refraktor absolut, di mana dia tidak mungkin terjadi DC shock begets arrhythmia. Ya. Oke, ya, terus mungkin ingatkan juga ya sambil kita menunggu alat ketika itu pulseless gitu, jangan lupa RJP tetap dilakukan. Gitu. Kalau enggak nanti asistol, diomongin sama Dokter Radit nanti. Oke, nah kemudian setelah lakukan tadi DC shock, pasien ini ternyata iramanya sama. Kemudian kita tetap lakukan CPR ya gitu, dan tetap harus lakukan DC shock, tetap tentunya kita harus lakukan CPR langsung ya, Dok ya. Nah kemudian ketika dia masih dalam kondisi yang sama, sesuai dengan panduan yang tadi udah diajarin, kira-kira kita ngapain nih, Dok? Gitu. Dokter di UGD ini harus ngerti dong pasti ya. Gitu. Jadi ketika dia masih sama dengan VT pulseless, habis di CPR, habis di defibrilasi, apa yang akan kita masukkan? Ya, mangga. Silakan dicerna, angkat tangan. Ada yang angkat tangan, Dokter Sandi? Belum, Dok. Gimana? Ya, Dokter Andi, Dok. Silakan. Ya, izin masuk, Dok. Ya, silakan. Ketika kita menemukan kasus pulseless ya, Dok, baik itu VT-VF, awal untuk defibrillation, lanjutnya kita pemberian 1 mg epinephrine dengan lanjutan 300 mg amiodaran, Dok. Oke, ya karena pada kasus ini dia pulseless dan VT ya, Dok ya. Oke. Ya, oke. Kalau dari untuk kasus pertama sih seperti itu. Mungkin ada tambahan, Dok, dari Dokter Radit, Dok? Mangga. Oke, good. Lanjut. Good. Oke. Next, kasus kedua. Ini kasus kedua gimana, Pak Udin? Udah siap ini? Sudah bisa? Karena masih sama, Dok. Karena settingnya tadi per kasus sih, Dok, poolingnya. Jadi sekaligus 5, Dok. Mohon maaf. Jadi seperti ini aja, Dok. Di Q&A atau raisen jawabannya, Dok. Diacak. Oke, ya sudah. Oke, next kasus. Jadi kasus selanjutnya juga ini mungkin sering dihadapi sama teman-teman GP dan teman-teman bidan juga ya ini ya. Jadi kalau misalnya datang bayi nih umurnya kurang lebih 20 bulan dengan penampakannya biru ya, teman-teman. Jadi bayi biru nih mungkin sering dengar ya. Ada bayi biru. Nah, birunya biasanya kita lihatnya paling nggak sih di mukosa ya, Dok ya. Tetapi biasanya kelihatan juga baik di tangan, di kaki, dan di mulut. Cuma paling nggak biasanya di mukosa itu di bibir, di mulut ya. Kemudian orang tua juga ngasih tahu bahwa bayi ini biasanya makin biru kalau habis aktivitas. Kalau lagi main-main sama temennya atau lagi nangis itu makin berat gitu. Nah, terus pas teman-teman cek saturasinya ternyata turun dari masih 70% jadi 26% gitu. Nah, terus
nafasnya juga menggap-menggap banget gitu. Nah, kemudian bayi ini sekarang posisinya lagi ditenangkan sama ibunya dengan posisi knee chest position. Nah, mungkin teman-teman yang udah belajar jantung, teman-teman PPDS mungkin udah tahu ya, knee chest position, kemudian di loading 10 cc per kilogram dengan cairan IV ya dok ya. Gitu. Kemudian pakai headbox, kasih oksigenasi. Nah, tapi sayangnya kondisi bayi ini biasanya sudah kita lakukan seperti itu, tapi ternyata makin buruk nih. Dan bahkan sampai bradikardi muncul. Jadi heart rate-nya turun sampai 20 kali per menit. Gitu. Nah, kemudian bahkan sampai pulsnya pas kita cek juga tidak teraba. Gitu. Kira-kira dengan kondisi seperti ini, apa nih yang akan kita lakukan? Gitu buat teman-teman. Satu, apakah kita RJP langsung? Yang kedua, langsung telepon cath lab, kita pasang pacemaker atau konsul kardiologi atau langsung masuk ke vasotropin. Ya, silakan. Tidak apa-apa dok, dijawab nomor 1 dulu, 2, 3, 4, 5-nya mungkin bisa asal-asalan dulu. Nanti kita relaunch poll-nya. Oke, boleh balik lagi. Boleh diulangi. Oke, paling banyak jawab CPR ya. Oke, kenapa CPR nih? Ada yang mau coba jawab? Dr. Sandi, bisa dibantu dok? Ya dok, ini ada yang jawab A nih, Dr. Muhammad Taufik atau Dr. Faisal Shaldi, silakan. Boleh. Faisal, boleh. Faisal Shaldi, resen. Izin dok, untuk pasien ini dokter dia udah masuk ke algoritma cardiac arrest karena heart rate-nya udah di bawah 60 dokter. Heart rate-nya saat ini 60 kali per menit dokter. Jadi masuk ke algoritma cardiac arrest dok. Jadi kita lakukan CPR dok. Oke. Jawabannya sih betul CPR dok. Alasannya mungkin ada masih kurang tepat dokter. Mungkin dokter Taufik, betul lagi? Bisa disummon dokter Taufiknya, bisa dimunculkan? Iya, izin dok. Ya, silakan dok. Ya, dok. Dari kasusnya ada perkembangan dari bradikardi, bradipmu, lalu diikuti dengan unpalpable pulse dok. Jadi nggak ada nadinya dok. Jadi langsung dilakukan CPR dok. Iya betul. Jadi kita bilang cardiac arrest itu kalau memang kardiaknya jantungnya arrest ya. Jadi tidak teraba dia si nadinya itu. Jadi karena alasan itu kita lakukan CPR gitu. Dan ya pada pasien ini juga kan jangan lupa ya, ini pasien ini khas dia cyanotic spell ya. Jadi cyanotic spell ini tentunya kita harus buat manuver-manuver yang akan mengurangi right to left shunt-nya gitu. Nah, jadi makanya tadi dilakukan knee chest position sambil dipeluk sama ibunya juga bisa ya. Kemudian dikasih cairan sama oksigenasi tadi itu. Nah, tadi yang menyebabkan kita lakukan CPR itu bukan karena bradikardinya, tetapi memang karena CPR-nya tadi. Dokternya Dr. Faisal ya, Dr. Faisal ya. Jawabannya sudah betul dok, CPR dok. Cuma mungkin alasannya masih belum tepat. Tapi saya sangat menghargai dok untuk jawabannya dok. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Dokter Radit dok, mangga dok. Ya, jadi untuk cyanotic spell ini memang kita harus kerjanya cepat ya. Jadi kalau ARES ya udah kita lakukan CPR. Kalau ada ini langsung intubasi. Kalau masih saturasinya rendah, udah dikasih perasat semuanya, udah dikasih drip phenylephrine atau noradrenaline, harus dibawa ke cath lab ya, Dokter Roshid ya.
Siap, Dok. Iya, ini harus dilakukan penanganan segera. Yuk, oke, lanjut. Oke, jadi apa namanya? Aduh, maaf, saya agak grogi, Dok, kalau ACLS ada Dokter Radit nih beda di bawahannya. Masih terngiang-ngiang, Dok. Oke, lanjut. Lanjut ya. Jadi ini EKG-nya ya. Jadi sudah kita EKG, kemudian dengan EKG seperti ini teman-teman apa yang akan kita lakukan nih? Apakah kita akan lakukan CPR gitu sampai datangnya alat defib? Yang kedua pakai lakukan kardioversi. Di sini apa? Ini masih jawaban nomor 1 ya. Oke, apakah kardioversi atau kita langsung obat? Apa kalau udah ada IV-nya langsung masuk epinefrin atau sama amiodaron langsung obat juga? Nah, kira-kira mana nih yang kita pilih, yang kita lakukan? Dengan kondisi yang tadi ya, kondisinya masih sama. Gitu. Terus EKG-nya muncul karena sudah ada monitor, terus sudah pasang EKG, lead 2 panjangnya seperti ini. Nah, teman-teman apa sih yang akan teman-teman lakukan nih? Silakan, Dr. Sandi mungkin, Dok, mohon dibantu, Dok. Dok, mungkin ada yang ingin. Belum ada, Dok, di Q&A belum ada. Tapi udah di polling sih, sudah keluar, boleh ditampilin pollingnya. Oke, polling udah kelihatan sih. 80% menjawab A, Dok. Iya, ya. Jadi tentunya dengan EKG dengan EKG ventricular fibrilasi, ini namanya ventricular fibrilasi ya, gitu. Ketika udah tahu dia ventricular fibrilasi, kemudian kita juga tahu memang udah pulseless di atas tadi. Nah, ini adalah irama yang shockable. Tentunya akan dilakukan shock, tapi sambil menunggu shock, jangan lupa pesan Dr. Radit bahwa tetap harus kita lakukan RJP dulu. Ya, jadi jawabannya adalah A. Kita lakukan RJP sampai alat defibnya datang, gitu. Dan jangan lupa bahwa shocknya pada anak kita lakukan harus mengacu pada berat badannya, gitu. Oke. Ada yang mau menambahkan mungkin, Dr. Radit, Dok? Mangga, Dok. Lanjut. Lanjut, siap. Oke. Nah, sebelum ada defibrilasi pada pasien nih, kira-kira apa nih yang harus dilakukan pada manajemen pasien ini? Silakan. Sebelum ini defib. Dibantu mungkin Dr. Sandi. Ya, Dok, silakan. Polling sudah berjalan, mungkin bisa lihat dari polling. Di sini belum ada yang menjawab secara live, Dok. Ya, jadi setelah kita defib itu ya langsung aja jawabannya boleh dimunculkan. Jadi ya kita langsung lakukan RJP ya selama 2 menit yang dengan high quality CPR tentunya, yaitu ya salah satunya adalah uninterrupted ya, dan tentunya kita harus ada administrasi epinefrin pada pasien pulseless seperti ini, gitu. Oke, next. Oke, ya ini tadi panduannya ya, saya rasa sudah dijelaskan tadi ya. Cara penggunaannya juga saya rasa teman-teman sudah tahu ya. Cara ini penggunaan dari mulai menyalakan sampai melakukan shocknya. Oke lah, next ini. Next. Oke, nah setelah 2 menit CPR, ternyata EKG-nya berubah seperti di atas, seperti di depan nih, di depan teman-teman. Dari karotis, pulsnya juga
teraba. Apa yang selanjutnya teman-teman lakukan? Kami akan menjawab nomor 5 ya. Ada yang mau dijawab? Ini habis DeVip, ini siklus kedua CPR. Kira-kira apa nih yang kita lakukan nih? Dr. Sandi mungkin, Dok, bisa dibantu, Dok? Ya, Dok, dari hasil polling sih rata-rata menjawab 70% A ya, Dok. Ya, jadi memang ketika kita dalam siklus kedua CPR dan pasien juga kondisinya masih kurang lebih sama, ini kan dia tetap sama-sama pulseless ya, terlepas dari apa EKG-nya dia pulseless. Nah, itu hukumnya memang fardhu ain ya untuk mengamankan si airway-nya. Jadi kita harus mempersiapkan atau memasang si intubasi ya gitu. Kemudian epinefrin juga penting, nanti akan diulangi tiap 3 sampai 5 menit gitu. Oke, next question langsung aja. Oke, setelah diintubasi ternyata oksigenasinya naik 100% ya. Kemudian dari monitor EKG lead 2 panjang menunjukkan EKG seperti di bawah. Nah, dan si karotis masih tidak teraba. Nah, teman-teman, dengan kondisi seperti ini, EKG seperti di atas, ya, dengan pasti raba nadinya nggak ada juga. Kira-kira diapain nih? Ya, gimana tuh Sandi? Mungkin ada yang raise hand? Belum, Dok, belum ada yang raise hand, Dok. 30 detik kok pollingnya udah berjalan nih, Dok. Udah bisa pollingnya? Ya, boleh ditampilkan pollingnya. Saya menjawab B, Dok. Oke. Iya, jadi jawabannya betul ya. Jadi memang tadi yang saya bilang juga ya, bahwa si epinefrin terus dikasih tiap 3 sampai 5 menit. Kemudian tadi masih ini ya, hilang. Iya, dan ventilasi itu juga jangan lupa dikasih tiap 3 detik. Dan kita harus evaluasi pulsnya tiap 2 menit ya, tiap siklus ya. Oke, next. Nah, kemudian tadi setelah DeVip yang pertama, epinefrin sudah masuk, sudah CPR juga, dan intubasi sudah terpasang. Ketika dievaluasi ulang, pasiennya pulseless, masih tetap sama. Tapi EKG-nya sudah berubah, seperti yang ada di depan teman-teman nih. Kira-kira apa sih yang akan dilakukan nih, berdasarkan kuliah tadi? Coba. Gimana? Apa lanjut CPR terus DeVip, terus atau ngurangin si usaha resusitasinya? Ya udahlah gitu, udah sistol nih, gitu. Atau lanjut CPR, nggak usah di DeVip, atau kita obati hipoterminya? Coba yang mana kira-kira? Ada dong ini pasti yang bisa jawab nih. %71% menjawab C, Dok. CPR ya. Oke ya, jadi kalau asistol itu kan ya jawabannya betul ya C ya. Jadi ya asistol ini
dia adalah irama yang non-shockable. Nah, sebenarnya kalau asistol, kita pastikan dulu dia true asistol atau tidak sebetulnya ya. Jangan-jangan ada lead yang copot, atau jangan-jangan mesinnya kesenggol atau apa, kita nggak tahu ya. Nah, kalau memang betul-betul dia asistol, dia asistol, ya sudah, berarti dia tidak shockable, berarti lanjutkan CPR-nya. Oke, next. Nah, setelah lakukan tadi rangkaian kesulitan tadi itu semua, kita lakukan segala manajemen tadi itu, pasiennya ternyata balik nih ROSC nih. Kira-kira setelah ROSC, apa yang akan dilakukan? Apakah standby untuk ETT atau yang B nih, ventilator, terus lakukan monitoring hemodinamik tiap 30 menit, neuromonitoring, terus periksa-periksa darah, sedasi, atau yang C, oksigenasi, ventilasi, ya dibaca ya panjang, atau yang D, intubasi segera. Gimana? Ada yang mau jawab? %79 menjawab C, Dok. 21% C. menjawab B. Oke, jadi jawabannya betul adalah C ya. Jadi C itu dia mencakup hampir seluruh dari komponen perawatan setelah pasien cardiac arrest. Jadi oksigenasi, ventilasi, hemodinamik, monitoring, kemudian ditarget temperaturnya, terus elektrolit, dan glukosa juga penting untuk kita tahu ya, karena kita harus mencari sebab cardiac arrest-nya dari mana. Oke, itu saya rasa Dokter Sani, Dokter Radit. Baik. Saya rasa itu adalah kasus-kasus yang sering kita temui, yang saya juga sering temui, Dok, dan ya ternyata ya alhamdulillah ya udah di atas 70% mengertilah dengan jawaban seperti tadi itu, insya Allah. Silakan, Dok. Saya kembalikan ke moderator, Dok. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Luar biasa sekali, Dr. Rashid, atas materi yang disampaikan, kasus yang akan kita temui sehari-hari, dan banyak trik-trik yang harus kita kuasai di pediatrik ACLS ini. Sangat membuka wawasan sekali. Dan selanjutnya mungkin sesi tanya jawab ya, bisa kita ringkas saja. Sudah ada di Q&A beberapa pertanyaan. Saya akan pilih ya untuk pertanyaan pertama dari Dr. Siti Maria Ulfah. Izin bertanya, Dok, mungkin ke Dr. Radit pertanyaannya, Dok. Di video mengecek circulation dengan meraba arteri femoris dan brachialis. Mengapa tidak karotis saja, Dok? Terima kasih. Sorry. Kalau bayi, kalau cek karotis nanti terjadi penekanan pada jalan nafas ya. Jadi lebih bagus di brachialis atau femoralis. Oke? Baik, terima kasih banyak, Dok. Untuk pertanyaan berikutnya, Dok, dari Dr. Amsyar. Selamat sore, Dok. Terima kasih banyak pertanyaannya, materinya. Izin bertanya, penyebab unstable bradykardi pada anak kira-kira yang sering EKG ritmenya seperti apa? Apakah sinus brady atau ritme lain seperti AV block? Terima kasih, Dok. Ya, kebanyakan ya sinus bradikardia karena masalahnya masalah ventilasi ya. Kalau maunya severe tachyarrhythmia kayaknya jarang ya, kecuali ada gangguan struktural misalnya pada gangguan preeksitasi ya. Oke. Baik, terima kasih banyak, Dr. Radit. Jadi kebanyakan memang tadi sinus bradykardi ya. Untuk pertanyaan berikutnya dari Nicholas, Dok. Untuk teknik CPR sudah dijelaskan menggunakan 2 telunjuk atau 2 thumb pada bayi. Apakah ada preferensi, Dok? Terima kasih. Jadi ya, 2 thumb ya, atau ya telunjuk dan jari tengah. Ya udah, itu cara yang paling baik dan paling cepat. Baik, Dok. Untuk pertanyaan berikutnya dari Putu Reza, Dr. Putu Reza menanyakan untuk vagal manuver pada bayi, untuk pemberian S di wajah dapat dilakukan sebanyak berapa kali? Dan untuk S diletakkan di wajah dengan durasi berapa lama, serta monitoring apa yang perlu diperhatikan? Terima kasih, Dok.
Ya, wajah, tes di wajah kira-kira 5-10 detik. Bisa diulang 2 kali ya. Di monitor apakah iritemnya berubah menjadi bradikardia atau asistol ya. Oke. Baik, siap. Terima kasih, Dok. Untuk pertanyaan dari Dr. Faisal Saldi dari Cirebon, Dok. Izin bertanya, pada kasus neonatus dengan bradikardi dengan pulsasi di bawah 60 kali per menit, tetapi pulsasi masih teraba. Apakah perlu dilakukan CPR? Karena pada slide dibawakan pulsasi di bawah 60 kali per menit sudah dilakukan CPR. Terima kasih. Ya, kalau ada pulsasi dan tanda-tanda shock harus di CPR ya. Oke. Kenapa? Karena cardiac output-nya nggak cukup ya. Oke. Baik, siap, Dok. Terima kasih, Dok. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Dok, ya, dari Dr. Fauzi ya. Pada anak dengan koma yang selamat dari cardiac arrest di luar rumah sakit, hipotermia terapeutik dibandingkan dengan normotermia terapeutik tidak memberikan manfaat yang signifikan dalam bertahan hidup dengan hasil fungsional baik pada 1 tahun. Mungkin kita harus menggunakan normotermia pada serangan jantung anak dan cedera otak otomatis dipicu. Apakah butuh, Dok? Haruskah kita tetap menggunakan hipotermia pada henti jantung anak di luar rumah sakit? Ya, jadi itu masih under supervision, jadi tidak ada rekomendasi untuk hipotermia pada out hospital cardiac arrest ya, ditransport dengan dipertahankan cardiac output yang baik ya. Baik, siap, Dok. Terakhir, Dok, benar-benar terakhir. Bagaimana pemberian oksigen pada CPR pasien dengan DAC dependent, Dok? Dari Dr. Widi. DAC dependent jangan diberikan oksigen saturasi tinggi ya. Oksigen FiO2-nya tetap 30% ya. Yang penting volumenya harus diberikan ya. Oke. Baik, baik, Dokter. Terima kasih banyak, Dok, untuk materinya. Dari awal Dokter Rashid sudah memaparkan dengan sangat lengkap. Dokter Rashid untuk sharing kasus yang kita sering temui sehari-hari. Terima kasih banyak. Tadi pertanyaan sudah terjawab semua, Dok. Selanjutnya nanti akan ada pemilihan ya, Dok, untuk dari yang menjawab tadi yang terbaik. Dan untuk penanya terbaik juga nanti akan kita pilih dan kita akan hubungkan selanjutnya oleh dari panitia. Baik, untuk merangkum webinar pada hari ini, kita tahu bahwa di dunia ini memang pediatrik ACLS ini sudah harus di-concern selain adults ACLS. Karena pediatrik ACLS ini angka kematiannya cukup tinggi. Dari ACLS 2020 ada 20.000 kematian, dan pada anak rata-rata kematian ini ARDS ini utamanya disebabkan oleh respiratory distress ya. Dan kita harus early recognition dan early CPR jika memang sudah terjadi ARDS dengan high quality CPR dipertimbangkan. Dan juga ketika kita ada pasien-pasien dengan cardiac arrest, kita harus assess dengan cepat dan perabaan atriofemoralis juga disarankan atau di brachialis. Untuk pasien-pasien dengan yang mengalami CHD dengan single ventricle seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Dr. Radit, dengan pasien post-spontan itu juga lebih fragile, lebih rapuh untuk terjadinya arrest. Juga tadi sudah dibahas mengenai pasien-pasien yang mengalami PH dan apa sih dampak dari pasien-pasien pediatrik yang mengalami PH dengan tata laksana mengenai traumatic cardiac arrest dan airway obstruction atau choking, yaitu dengan melakukan efektif encourage untuk batuk atau jika pasien tidak bisa kita lakukan backblow. Terima kasih Dr. Rashid, juga pemaparan kasusnya sangat menarik dan banyak ya yang sering kita temui. Kita untuk terima kasih kepada narasumber kita, teman-teman yang sekalian yang sudah berpartisipasi, sudah bergabung untuk sharing dan belajar bersama di webinar hari ini. Yang sudah saya rangkum, semoga bermanfaat dan semoga ilmu yang didapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi pasien-pasien kita. Serta tentunya teman-teman semakin percaya diri dalam mempraktikkan ACLS pada pasien pediatrik. Demikian sesi webinar kita sore hari ini. Saya Dr. Sandi pamit undur diri. Terima kasih banyak kepada Dr. Raditya Prakso, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, dan Dr. Rashid, spesialis jantung dan pembuluh darah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Hasna Medika, Dr. Pradit, Dr. Rashid, Dr. Isandi, dan semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Iya, Dok. Assalamualaikum wabarakatuh. Silakan, Dok. Dok, mohon maaf, salah setting pollingnya, Dok ya. Mohon maaf. Pak, hati-hati, Pak.
Ya Pak. Hasna Medika. Hasna Medika merupakan jejaring fasilitas kesehatan rumah sakit maupun klinik jantung yang tersebar di berbagai daerah. 7 cabang sudah beroperasional melayani pasien, termasuk peserta BPJS Kesehatan tanpa dipungut iur biaya. Akan disusul oleh cabang-cabang baru lainnya hadir untuk melayani masyarakat luas. Layanan paripurna melalui fasilitas rawat inap, rawat jalan, didukung pemeriksaan penunjang seperti EKG, ehokardiografi, Holter monitor, ABPM, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Terintegrasi dengan layanan pemasangan ring jantung dan ablasi jantung. 7x24 jam di Rumah Sakit Jantung Hasna Medika Cirebon dan Kuningan. Lengkap dengan klinik rehabilitasi medis untuk mengoptimalkan proses kesembuhan pasien melalui terapi. Antrian online melalui JKN Mobile maupun WhatsApp Center mempermudah pasien dalam mendapatkan pemeriksaan dari puluhan dokter spesialis bersama tenaga ahli profesional lainnya di Hasna Medika. Salam sehat selalu, caring your heart.